Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfian Ariski Pratama, Diano Ashidki Dasil, Farel Mastoguna, Kesli Vira, Givari Alfani Royan, dan Goldaredo Megri akan menjelaskan salah satu kasus inefisiensi pasar di Indonesia. Kami mengambil contoh kasus penyegelan pabrik tekstil di Bandung karena cemari Sungai Citarum. Apa yang terjadi? Petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bersama TNI dan Polri menyegel sementara perusahaan tekstil CV Sandang Sari. Bagaimana kejadiannya? Pabrik tersebut disegel karena kedapatan tidak optimal mengelola instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, sehingga membuang limbah cair yang bermuara ke Sungai Citarum dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan air pada sungai tersebut. Kapan hal ini terjadi? Kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Februari tahun 2018. Siapa saja pihak yang terlibat? Pihak yang terlibat dalam peristiwa ini adalah yang pertama, pihak penyegel yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Komandan Sektor 22 Citarum. Yang kedua adalah CV Sandang Sari yang merupakan pemilik dari pabrik yang disegel tersebut. Kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena CV Sandang Sari kedapatan tidak optimal dalam mengelola instalasi pengelolaan air limbah sehingga membuang limbah cair yang bermuara ke Sungai Citarum. Alasan kasus termasuk dalam inefisiensi pasar. Inefisiensi pasar yang terjadi dalam kasus tersebut dikategorikan sebagai eksternalitas negatif. Bisa dipahami bahwa marginal cost yang diperhitungkan perusahaan dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan biaya eksternal. Nah, biaya eksternal itu apa? Nah, biaya yang dirasakan oleh seluruh pihak tercermin pada MSC, Marginal Social Cost, yaitu marginal cost bagi perusahaan, yaitu kurva S sama dengan MC, ditambah dan marginal external cost yang berupa biaya eksternal yang berdampak pada masyarakat sekitar Sungai Citarum karena pembuangan limbah tadi. Untuk mempermudah kita dalam memahami kasus ini, maka kita asumsikan bahwasannya perusahaan ini adalah satu-satunya yang ada di industri tekstil. Pada kondisi awal, tentu perusahaan akan berusaha berproduksi pada titik D sama dengan MC, yaitu di Q1 dan E1, karena ini merupakan output yang paling kompetitif. Namun, sebenarnya hal ini merugikan bagi pihak lain, yaitu masyarakat yang terkena dampak dari pembuangan limbahnya. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya berproduksi pada titik di mana marginal social cost sama dengan demand. Marginal social cost sendiri merupakan marginal cost yang ditanggung oleh perusahaan ditambah dengan marginal external cost yang menjadi kerugian dari masyarakat karena adanya pembuangan limbah. Dan dengan asumsi bahwa IPAL tidak dapat diperbaiki secara langsung, maka cara paling logis adalah dengan mengurangi output dari Q1 ke Q-star dan meningkatkan harganya ke P-star untuk bisa menutupi biaya eksternal yang ditanggung masyarakat tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap kebijakan yang ada. Saya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus yang kami angkat, yaitu pembuangan limbah oleh pabrik tekstil ke Sungai Citarum di Kota Bandung, kami melihat bahwa aduan dan teguran sudah diberikan kepada pabrik tersebut sejak tahun 2016, tapi pabrik baru ditutup atau didatangi oleh petugas pada tahun 2012. Menurut kami, jeda waktunya terlalu lama. Padahal jelas-jelas perusahaan melanggar peraturan seperti membuang limbah B3 ke daerah aliran Sungai Citarum dan tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang sesuai standar. Tetapi kami melihat pabrik tidak dituntut secara hukum, malah dinas tempat masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kami menganggap pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan. Padahal menurut kami, penegakan aturan yang sesuai
hukum yang berlaku akan menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar lebih disiplin. Karena kami menganggap bahwa kasus inefisiensi pasar atau dalam hal ini eksternalitas negatif secara lebih spesifik yaitu pembuangan limbah beracun ke daerah aliran Sungai Citarum yang dimanfaatkan oleh masyarakat tentu sangat berdampak buruk bagi masyarakat umum. Kami melihat bahwa eksternalitas negatif ini dapat dicegah dan dapat diminimalisir jika pemerintah dapat lebih tegas menerapkan undang-undang yang telah berlaku. Kami melihat peraturan sudah ada, namun penegakannya itu yang masih menjadi kekurangan. Padahal kita tahu bahwa air adalah salah satu sumber paling penting dalam kehidupan, sehingga jika air, dalam hal ini Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat, tercemar oleh limbah beracun, tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat secara umum. Dan kami merasa ini adalah sesuatu yang harus bisa diantisipasi dengan baik. Terakhir yaitu saran terhadap kebijakan yang ada. Menurut kami dalam kasus ini pemerintah sudah sangat baik dalam menghadapi inefisiensi pasar ini. Tetapi pihak pabrik menurut kami harus menyesuaikan kualitas pembuangan limbah yang akan dibuang dengan standar yang ada sehingga tidak terjadi lagi inefisiensi tersebut dan izin untuk beroperasi kembali pabrik tersebut diberikan kembali.